Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan pembahasan tentang keamanan komputer. Keamanan komputer atau dikenal juga dengan sebutan cyber security atau IT security, di mana yang diaplikasikan pada komputer dan jaringannya. Keamanan komputer bertujuan untuk membantu pengguna agar dapat mencegah penipuan atau mendeteksi adanya usaha penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi. Sasaran keamanan komputer antara lain adalah sebagai perlindungan informasi terhadap pencurian atau pemeliharaan ketersediaan. Sistem keamanan komputer merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk mengamankan kinerja dan proses komputer. Dalam penerapan komputer security dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari sebagai penjaga sumber daya sistem agar tidak digunakan dimodifikasi orang yang tidak berwenang. Keamanan bisa diidentifikasikan dalam masalah teknis, manajerial, legalitas, dan politis. Komputer security itu sendiri akan membahas dua hal penting yang mengenai ancaman dan kelemahan sistem. Ancaman sistem itu sendiri adalah aksi yang terjadi baik dari dalam sistem maupun dari luar sistem yang dapat mengganggu keseimbangan sistem informasi. Pada zaman yang semakin modern, sistem informasi selalu berada dalam kerentanan penyalahgunaan oleh pihak lain yang mampu menembus beberapa tingkatan pengamanan yang ada dalam sebuah sistem. Selalu saja ada kejahatan yang terjadi dalam penyalahgunaan sistem informasi. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, khususnya dalam teknologi informasi, menyebabkan banyak cara yang muncul dalam membobol suatu sistem informasi milik orang lain. Sistem informasi harus memiliki pengamanan dan pengendalian agar tidak terjadi pencurian dan penyalahgunaan terhadap data dari suatu sistem informasi yang dapat menyebabkan kerugian bagi seseorang. Dengan adanya pengamanan dan pengendalian, tentu akan meminimalisir terjadinya penyalahgunaan yang dimiliki oleh seseorang. Kerentanan dan penyalahgunaan sistem sangat rentan terhadap penyalahgunaan, karena pada dasarnya web mempunyai akses dan dapat diakses oleh semua orang, membuat sistem perusahaan dengan mudah mendapat serangan yang pada umumnya berasal dari pihak luar, seperti hacker. Ancaman sistem informasi terdapat dua jenis, yaitu ancaman aktif dan ancaman pasif. Ancaman aktif ialah yang mencangkup kecurangan dan kejahatan komputer, sedangkan ancaman pasif yang mencangkup kegagalan sistem, kesalahan manusia, dan bencana alam. Tipe-tipe ancaman terhadap keamanan sistem dapat dimodelkan dengan memandang fungsi sistem komputer sebagai penyedia informasi. Berdasarkan fungsi ini, ancaman terhadap sistem komputer dapat dikategorikan menjadi 4 ancaman, yaitu yang pertama, interupsi. Ialah sumber daya sistem komputer yang dihancurkan atau menjadi tak tersedia atau tak berguna. Interupsi merupakan ancaman terhadap ketersediaan. Contohnya, penghancuran bagian perangkat keras seperti hard disk dan pemotongan kabel komunikasi. Yang kedua, intersepsi. Merupakan pihak tak diotorisasi dapat mengakses sumber daya. Interupsi merupakan ancaman terhadap kerahasiaan. Pihak tak diotorisasi dapat berupa orang atau program komputer. Contohnya, penyadapan untuk mengambil data rahasia, mengetahui file tanpa diotorisasi. Yang ketiga, modifikasi. Ialah pihak tak diotorisasi tidak hanya mengakses tapi juga merusak sumber daya. Modifikasi merupakan ancaman terhadap integritas. Contohnya, mengubah nilai-nilai file data, mengubah program sehingga bertindak secara berbeda, memodifikasi pesan yang ditransmisikan pada jaringan. Yang keempat, fabrikasi. Ialah pihak tak diotorisasi yang menyisipkan atau memasukkan objek palsu ke sistem. Fabrikasi itu pun merupakan ancaman terhadap integritas. Contohnya, memasukkan pesan-pesan palsu ke jaringan, menambah record ke file,
Karena itu, diperlukannya keamanan sistem dimaksudkan untuk mencapai 3 tujuan utama, yaitu kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas. Keamanan dalam sistem informasi yang mengacu pada perlindungan terhadap sumber daya informasi organisasi dari ancaman oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Institusi atau organisasi menerapkan suatu program keamanan sistem yang efektif dengan mengidentifikasi berbagai kelemahan dan kemudian menerapkan perlawanan dan perlindungan yang diperlukan. Keamanan sistem yang dimaksudkan untuk mencapai 3 tujuan utama yaitu kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas. Keamanan sistem informasi terdiri dari perlindungan terhadap aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, kerahasiaan. Ialah aspek yang menjamin kerahasiaan data atau informasi, memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang dan menjamin kerahasiaan data yang dikirim, diterima, dan disimpan. Integritas ialah aspek yang menjamin bahwa data tidak dirubah tanpa ada izin pihak yang berwenang, menjaga keakuratan dan keutuhan informasi, serta metode prosesnya untuk menjamin aspek integritas ini. Yang ketiga, ketersediaan. Ialah aspek yang menjamin bahwa data akan tersedia saat dibutuhkan, memastikan user yang berhak dapat menggunakan informasi dan perangkat terkait aset yang berhubungan bila mana diperlukan. Kontrol operasi dimaksudkan agar sistem beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Yang termasuk dalam kontrol ini ialah yang pertama, pembatasan akan akses terhadap data. Akses terhadap ruangan yang menjadi pusat data dibatasi sesuai dengan wewenang yang telah ditentukan. Setiap orang yang memasuki ruangan ini harus diidentifikasi dengan benar. Terkadang ruangan ini dipasangi dengan CCTV untuk merekam siapa saja yang pernah memilikinya. Yang kedua, kontrol terhadap personel pengoperasi. Dokumen yang berisi prosedur harus disediakan dan berisi pedoman untuk melakukan suatu pekerjaan. Pedoman ini harus dijalankan dengan tegas. Selain itu, para personel yang bertugas dalam pengawasan operasi sistem perlu memastikan bahwa catatan dalam sistem komputer benar-benar terpelihara. Yang ketiga, kontrol terhadap peralatan. Kontrol terhadap peralatan perlu dilakukan secara berkala, dengan tujuan agar kegagalan peralatan dapat diminimumkan. Yang keempat, kontrol terhadap penyimpanan arsip. Kontrol ini untuk memastikan setiap titik yang digunakan untuk arsipan telah diberi label dengan benar dan disimpan dengan tata cara yang sesuai. Yang kelima, pengendalian terhadap virus. Untuk mengurangi terjangkitnya virus, administrator sistem harus melakukan 3 kontrol, baik berupa preventif, detektif, dan korektif. Manfaat sistem keamanan komputer ialah menjaga suatu sistem komputer dari masalah yang tidak memiliki hak untuk mengakses sistem itu makin meningkatkan pengguna yang menghubungkan jaringan LAN-nya ke internet, namun tidak diimbangi dengan SDM yang dapat menjaga keamanan data dan informasi yang dimiliki, sehingga keamanan data yang ada menjadi terancam untuk diakses dari orang-orang yang tidak berhak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.